Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Zona Merdeka Belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang komponen elektronika pasif berupa resistor. Pokok bahasan yang dipelajari antara lain: 1. Apa itu resistor? 2. Jenis-jenis resistor. 3. Cara membaca nilai resistor. Oke, let's go. Kita mulai. Simak baik. Oke semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang resistor dan cara membaca resistor. Apa itu resistor? Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus dalam suatu rangkaian listrik. Bisa kita lihat di situ ada berbagai contoh gambar resistor. Pada resistor ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jika pada ujung-ujungnya dipasang tegangan, maka akan mengalirkan arus. Dan untuk menghitung arus tersebut, maka digunakan rumus I sama dengan V per R, di mana I itu adalah kuat arus, V itu adalah tegangan, dan R itu adalah tahanan atau hambatan. Untuk yang kedua, dapat mengalirkan arus searah maupun bolak-balik. Jadi resistor tersebut dapat ditempatkan untuk rangkaian listrik dengan arus terarah maupun arus bolak-balik. Yang ketiga, nilai hambatan pengganti dari suatu rangkaian listrik seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus Rp sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah titik dan seterusnya. Rp di sini maksudnya adalah R pengganti atau tahanan pengganti. Nah, di situ tertulis DST dan seterusnya, itu disesuaikan dengan jumlah resistor yang terdapat pada rangkaian tersebut. Jika resistornya 2, maka Rp sama dengan R1 ditambah R2. Jika R-nya lebih dari 3, bisa ditambahkan Rp sama dengan R1 ditambah dengan R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 dan seterusnya. Dan untuk mencari hambatan pengganti untuk susunan paralel dapat menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah titik dan seterusnya sesuai dengan banyaknya R atau resistor yang dipasang pada rangkaian tersebut. Oke, berikutnya adalah kegunaan resistor. Pada umumnya, resistor memiliki dua kegunaan besar. Yang pertama, mengatur atau membatasi besarnya kuat arus yang lewat pada suatu rangkaian. Yang kedua, membagi tegangan pada suatu rangkaian sehingga diperoleh suatu tegangan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lebih memahami atau mendalami terkait kegunaan resistor, berikut ada dua gambar rangkaian listrik. Gambar yang pertama itu terdapat satu buah resistor 10 kilo ohm, dan gambar yang kedua itu terdapat dua resistor masing-masing 10 kilo ohm. Oke. Dari gambar yang satu atau gambar kiri itu dapat kita lihat bahwasanya ketika diukur di situ menunjukkan angka 2 mA untuk arusnya. Sedangkan pada gambar 2 atau gambar kanan ketika diukur arusnya maka akan menunjukkan angka 1 mA.
Itu artinya terjadi pengurangan arus dari rangkaian 1 dan rangkaian 2. Nah, dalam hal ini maka resistor berfungsi sebagai pembatas arus. Pada gambar 1 terdapat 1 resistor, pada gambar 2 terdapat 2 resistor. Apabila diukur tegangannya, misal diukur pada terminal A di sini dan terminal B di sini. Pada terminal A itu menunjukkan 20 volt dan pada terminal B kalau kita ukur tegangannya akan menunjukkan 10 volt. Ini artinya resistor dipasang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Berikutnya, jenis resistor. Jenis resistor itu bisa dibedakan berdasarkan pembuatnya dan nilai hambatannya. Oke, untuk yang pertama, jenis resistor berdasarkan bahan pembuatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, resistor karbon. Yang kedua, resistor jenis film. Yang ketiga, resistor jenis lilit kawat atau wire wound. Untuk resistor karbon, resistor tersebut terbuat dari campuran karbon dan bahan isolator. Nah, di situ ada terdapat gambarnya, gambar restrukturnya dan gambar real resistornya. Ini bentuk real resistor karbon. Berikutnya, resistor film. Resistor film terdiri menjadi 2 jenis, yaitu resistor film karbon dan resistor film logam. Di situ terdapat gambar strukturnya, struktur bahannya, dan di sebelahnya lagi terdapat contoh resistor film. Yang ini yang berwarna coklat itu resistor film karbon, yang berwarna biru itu resistor film logam. Untuk resistor wire wound atau lilit kawat, resistor ini terbuat dari lilitan kawat nikelin atau mangan yang dililit pada bahan keramik atau porselin. Nah, pada gambar sudah jelas bentuk contohnya seperti ini. Ada keramik, di dalamnya terdapat lilitan bahan nikelin dan bahan atau mangan. Untuk jenis resistor berdasarkan nilai hambatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama resistor tetap, yang kedua resistor variabel. Untuk resistor tetap itu resistor yang bernilai tetap, tidak berubah-ubah. Nah, di situ bisa dilihat untuk simbol resistor itu ada 2 perbedaan. Biasanya untuk Amerika dan Jepang menggunakan simbol seperti ini, dan untuk Eropa biasanya menggunakan simbol seperti ini. Berikut adalah gambar-gambar dari resistor, contoh-contohnya untuk resistor yang nilai hambatannya tetap atau resistor tetap. Oke, untuk mengetahui spesifikasi resistor ada 2 hal atau 2 cara. Yang pertama, biasanya pada resistor itu ditunjukkan oleh nilai resistansi dan nilai nominalnya. Nah, untuk mengetahui atau membaca spesifikasi tersebut umumnya dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut. Nilai resistansi garing daya nominal. Itu artinya kalau kita buat contoh, di sini tertulis 10 ohm garing 10 watt. Nah, dari spesifikasi di atas memiliki arti
nilai resistansi dari resistor tersebut adalah 10 ohm dan kemampuan resistor dalam menerima daya adalah sebesar 10 watt. Oke. Untuk menentukan spesifikasi resistor yang kedua, dapat kita lakukan seperti pada gambar berikut. Ada dua gambar, rangkaian 1 dan rangkaian 2. Oke, di sini saya akan menentukan spesifikasi resistor pada rangkaian 1 terlebih dahulu. Pada rangkaian yang pertama, arus yang mengalir dapat kita cari atau kita hitung. Oke, kita lihat dulu ada rangkaiannya. Pada rangkaian pertama itu ada tegangan 12 volt sebagai sumber dan ada R1 10 ohm dan R2 10 ohm. Oke. Untuk menghitung arusnya, di sini I sama dengan E per R1 tambah R2. E disebut adalah beda potensial atau tegangan. R1 ditambah R2 karena dia seri, maka ditambahkan tegangannya. E-nya adalah 12, ini adalah 12, dibagi dengan 10 tambah 10, 20, maka kalau dibagikan menjadi 0,6 ampere. Nah, daya pada R1 dan R2 dapat kita hitung. Untuk R1 berarti P1, P itu adalah daya. P1 sama dengan I kuadrat dikali R1, di mana I-nya kita dapat dari sini 0,6 ampere dikuadratkan dikali 10, hasilnya adalah 3,6. Begitu juga untuk daya pada R2, P2 sama dengan I2 kuadrat dikali dengan R2. Berarti 0,6 kuadrat dikali 10 karena sama nilainya kan, maka hasilnya 3,6. Nah, dari sini jadi spesifikasi R1 dan R2 untuk rangkaian 1 adalah R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm garing 5 watt. Kenapa harus 5 watt? Karena kita cari yang mendekati 3,6 itu mendekatinya ke 5 watt. Maka biasanya kalau mencari pabrikan yang 3,6 tidak ada, maka pembulatannya ke 5 watt. Nah, untuk latihan bisa kalian menghitung nilai spesifikasi resistor pada rangkaian 2. Berikutnya resistor variabel. Resistor variabel itu maksudnya resistor yang memiliki nilai tidak tetap. Artinya resistor tersebut bisa diubah-ubah nilainya sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada resistor ini biasanya berupa wire wound atau karbon. Nah, simbol resistor variabel hampir sama dengan resistor, hanya bedanya ada panah di sini. Ada panah. Panah tersebut menandakan bahwa resistor tersebut adalah resistor variabel. Di bawahnya ada contoh-contoh bentuk resistor variabel. Untuk resistor variabel bisa digolongkan berdasarkan pengontrolannya, itu dibagi menjadi 2, yaitu jenis kontrol geser dan kontrol putar. Nah, yang gambar ini adalah jenis yang kontrol geser, sedangkan yang ini seperti potensiometer itu yang putar. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca nilai resistor tetap atau fixed resistor? Oke. Biasanya ketika kita beli resistor di toko atau di pasaran, untuk resistor tetap dia sudah ada kode warna tertentu pada resistornya. Biasanya
kode warna tersebut dinamakan dengan pita atau gelang atau cincin atau ring. Untuk resistor biasanya ada 4 pita, 5 pita atau 6 pita. Tetapi yang sering kita ketemukan dalam praktek itu yang biasanya resistor yang menggunakan atau mempunyai 4 pita. Oke, untuk itu kita akan belajar untuk membaca nilai resistor yang mempunyai 4 pita atau gelang sebanyak 4. Nah, oke, kalau kita lihat pada gambar di sini, gambar di pertama ini ada simbol-simbol seperti garis-garis ini. Ini namanya pita 1, pita 2, pita 3, pita 4. Pita atau cincin A atau angka itu menunjukkan angka. Pita atau cincin B itu menunjukkan angka 2. Pita atau cincin C itu adalah pengali, ini nanti pengali. Dan pita keempat itu biasanya adalah toleransi. Biasanya untuk emas 5%, untuk perak 10%. Nah, ini adalah tabel kode warna resistor tetap. Warna-warna yang dipakai yang umum pada resistor biasanya ada hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan tak berwarna. Nah, di sini ada gelang 1, ada panah ke sini, gelang 1. Ini gelang 2, gelang 3, gelang 4. Nah, untuk gelang 1 itu tadi menyatakan angka. Kan? Untuk gelang 2 tetap juga menunjukkan angka. Untuk gelang 3 ini pengali. Nah, di sini ada 10 kali 0 artinya kali 1. Ada 10 pangkat 1 berarti kali 10. 10 pangkat 2 dikalikan dengan 100. 10 pangkat 3 berarti dikalikan dengan 1000 atau dikalikan dengan 1 kilo ohm dan seterusnya. Nah, untuk yang toleransi yang sering dipakai itu yang emas sama perak. Biasanya di sini untuk emas 5% dan untuk perak adalah 10%. Oke. Cara membaca nilai resistor. Nah, ini ada contoh 1. Berapakah nilai hambatan dari resistor berikut? Nah, di sini ada sebuah resistor, warnanya itu adalah coklat, hitam, merah, dan emas. Pada cincin pertama itu warnanya coklat, cincin kedua hitam, cincin ketiga merah, cincin keempat adalah emas. Oke. Kalau kita melihat tadi tabel, disitu terlihat bahwa cincin pertama tadi adalah coklat berarti 1, cincin kedua warna hitam berarti di sini adalah 0, cincin ketiga warna merah berarti di sini merah kita ambil lurus 10 pangkat 2 boleh dikalikan dengan 100. Nah, ini 100 dan karena di sini gelang atau pita keempat adalah emas, maka di sini adalah 5%. Nah, itu pita A coklat berarti 1, pita B hitam berarti angka-angka 2 yaitu 0, C merah berarti dikalikan 100 dan D emas berarti dikali 5%. Nah, untuk perhitungannya maka R sama dengan 10. Kenapa 10? Karena ini 1, ini 0 berarti 10 dikali dengan 100 ohm plus minus 5%. 10 kali 100 1000 berarti 1000 dikali 5% berarti 5% dikali dengan 1000. Kenapa kali 1000? Karena ininya 1000.
5% dikali 1000 berarti 50. Berarti nilainya adalah 1000 ohm plus minus 50 ohm. Nah, contoh berikutnya, contoh yang kedua, di sini adalah ada resistor warnanya adalah merah, coklat dan emas. Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan pita A merah maka angkanya 2 sambil lihat di tabel ya. Pita B merah juga 2, pita B coklat itu berarti pengalinya 10, dan pita D emas toleransinya masih 5%. Perhitungan bagaimana? Sama. Di sini berarti langsung digabungkan, berarti 22 dikali dengan 10. Nih, 22 dikali dengan 10 ohm plus minus 5%. Berarti 220 ohm plus minus 5% dikali 220. Maka hasilnya R sama dengan 220 ohm plus minus 11 ohm. Nah, sangat mudah untuk membaca nilai setor. Maka untuk mendapatkan nilai setor yang lain dapat dilakukan dengan mengukur. Nah, mengukur dengan menggunakan multimeter. Jadi resistor langsung diukur dengan menggunakan multimeter. Caranya bagaimana? Oke, bisa disiapkan multimeter. Terus yang pertama, tempatkan posisi saklar pemilih ke arah yang bertanda. Pilih jangkauan 10 kilo ohm. Yang kedua, hubungkan kedua pencolok. Atur agar jarum penunjuk pada angka 0 sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ya, 0. Yang ketiga, hubungkan kedua pencolok dengan ujung-ujung resistor. Yang keempat, baca penunjukan jarum ohmmeter pada skala dan kalikan nilai dengan jangkauan dipilih. Nah, jadi nanti setelah 0, masing-masing pencolok dihubungkan dengan kawatnya pada resistor. Yang kelima, jika jarum menunjukkan terlalu ke kanan, arahkan saklar pemilih ke jangkauan yang lebih besar. Jadi harus bisa lebih dari 10 ohm. Cari yang lebih dari 10 kilo ohm. Ingat, setiap memindah pemilih ke jangkauan baru, lakukan langkah mengnolkan seperti gambar di atas. Oke, nanti bisa kita coba langsung dengan menggunakan multimeter dan resistor secara langsung pada praktek. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalam.